Project ini adalah project yang dengan konsep nggak ngeluarin uang sedikit pun. Jadi saya cuma ngumpulin scrap, barang-barang bekas yang ada di rumah sama bahan-bahan yang ada di workshop, semuanya tanpa ngeluarin uang untuk bikin boombox ini. Kita mulai dengan ngumpulin barang-barang dan bahan-bahan bekas. Saya pakai sisa-sisa multiplex dan juga beberapa bahan lain. Ketemu kayu jati bekas lemari dan akan kita jadiin untuk boxnya. It's not a boombox without a box, right? Lanjutin ke aktivitas yang paling saya suka, table show. Saya bukan ahli ya, dan project ini pun bukan tutorial, karena project ini disesuaikan sama apa yang saya punya, bahan-bahan yang kebetulan ada. Untuk box bagian bawah, samping kiri dan kanan, saya pakai multiplex 15 mm. Lalu untuk bagian depan dan bagian atas, saya pakai papan jati yang tadi bekas lemari itu. Bicara nggak ngeluarin uang, sebenarnya ngeluarin juga sih. Ada satu yang belum saya bayar, yaitu listrik. Karena saya masih pakai meteran listrik biasa, jadi bukan stok listrik yang ada. Bagaimanapun, saya berusaha untuk nggak ngeluarin sepeser pun untuk project ini. Bagian yang paling sulit buat saya itu membuat lubang untuk speaker. Beruntung ukuran jari-jari dari mesin router saya sekitar 3 inci. Tapi karena matanya lebih besar, jadi lubangnya agak lebih besar sedikit dari lubang yang saya perluin, yaitu diameter 6 inci. Tapi bisa kok, paksain aja. Ini kan project maksa. Untuk lubang yang lebih kecil agak lebih mudah, karena saya punya hole saw yang bisa bikin lubang sampai ukuran 120 cm. 120 mili maksudnya. Untuk bagian belakang saya kasih 2 port, cuma dilubangin aja. Dan yang paling lebih sulit lagi buat saya itu membuat lubang untuk double din-nya, karena saya nggak punya gergaji yang ideal ya untuk membuat lubang itu. Setelah maksa-maksa, akhirnya saya putuskan untuk kembali menggunakan router. Tuh lihat, susah banget pakai gergaji besi. Alhasil, karena percobaan tadi, lubangnya nggak begitu rapi. Nanti saya tunjukin. Dan itu juga yang jadi alasan kenapa boombox ini punya aksen-aksen oranye. Oke, sekarang kita mulai assembly. Untuk bagian sisi kiri dan kanan, bagian bawahnya saya kasih pocket hole ditambah sama lem.
Alasan saya pakai skrup pocket hole di hampir semua bagian ini karena sangat memudahkan, karena dia narik sendiri kan, jadi rapat banget tanpa perlu susah-susah saya pakai klem dulu dan lain-lain. That's mulai kelihatan. Bagian paling menyebalkan dan tidak menyenangkan buat saya adalah ini, mengamplas. Males banget, apalagi debunya kecil-kecil. Udah pakai masker pun masih tetap kehirup. Dan cat yang saya pakai ini adalah stok yang dulu pernah saya beli untuk benerin speaker aktif yang speakernya saya cabut ini. Jadi rencananya dulu saya mau restore speaker aktif itu, tapi ternyata powernya udah rusak, gak jadi deh. Akhirnya bisa saya pakai sekarang. Untuk bagian list aksen ini yang saya bikin gara-gara nggak rapih tadi motong untuk double din, saya cat semua warna orange supaya matching sama warna speakernya. Gak tahu cocok atau enggak warna oranye ini disatuin sama warna kayu jati yang coklat itu, tapi itu sesuai selera ya. Dan kalau buat saya oke-oke aja. Saya juga suka warna oranye. Bagian list luarnya pun supaya lebih nambah aksen untuk speaker ini, saya mau kasih warna oranye juga. Bahkan untuk skrup yang akan saya pakai di speaker itu juga saya kasih warna oranye. Nah, kita pasang speakernya. Kasih pilot hole dulu biar nggak retak, karena kayu jati ini tipis dan ini skrup yang udah saya cat. Untuk list bagian bawah ini cuma saya lem aja dengan klem dan simpan beberapa jam sampai kering. Well, yang paling kecil pun kapasitor buat tweeter ini saya cabut dari bekas tone control bumbok tua yang udah rusak banget. Dan untuk nguatin mountingnya, saya cuma kasih satu skrup di belakang sekaligus nanti untuk koneksi ground biar bisa muter video. Dan samping-sampingnya cuma saya kasih blok kayu sama double tape. Udah saya goyang-goyang, saya balik-balik, cukup kuat. Asal nggak dibanting aja boomboxnya. Ini dia bagian yang saya bilang jelek banget kan, potongannya nggak bener, belok, makanya kita kasih list nambahin aksen ini. Ya kadang kita memang biasa nutupin kekurangan dengan sesuatu yang indah. Padahal dibalik itu semua tetap aja kita cuma manusia yang punya banyak kekurangan. Jadi guys, tinggal bagian elektronik, solder menyolder yang ngebosenin banget. Cuma tinggal nyambungin aja jalur dari double din ke speaker. Saya cuma pakai untuk yang depan aja ya. Jadi saya bagi dari speaker full range sama tweeter. Dan untuk power ini ada
trafo 12 volt 3 ampere bekas lampu Agustusan. Kita pasangin dan saya set listriknya ke 13 volt, karena kalau dia udah lama, udah agak panas, dia cenderung turun voltasenya. Untuk belakang kita kencengin pakai skrup dan sudah. Lumayan ya, suaranya bagus. Satu lagi, biar gampang dipindah-pindah, perlu handle untuk bagian atasnya. Saya ambil dari bekas tas kecil ya, dan bisa dijinjing. Bahkan mungkin kalau kita kasih baterai bisa dipanggul tuh, kayak anak-anak muda zaman tahun berapa tuh, 80-an dulu ya. Jalan-jalan bawa-bawa bumbok. Tinggal kita bersihin speakernya biar kelihatan manis, debu-debunya dan lain-lain. And everything is done. Siap buat ngajak ribut tetangga dengan volume yang sekencang-kencangnya. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi.